Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, yang kalau kita mensyukuri semua nikmatnya, maka Allah akan memberikan tambahan di atas nikmat tersebut dengan nikmat yang lainnya. Tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berselawat serta mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun setelah hancurnya alam semesta. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Di bab yang kedua masih membahas bab adab, dan kita akan menyempurnakan insyaallah ta'ala pembahasan adab terhadap hewan, adab terhadap hewan atau binatang. Di antara adab terhadap hewan adalah bolehnya untuk memberikan tanda kepada hewan-hewan ternak pada telinganya atau yang lainnya untuk sebuah kemaslahatan. Seperti contohnya adalah untuk membedakan antara hewan tersebut dengan hewan yang lainnya yang diperuntukkan harta zakat, untuk diperuntukkan sebagai harta zakat. Demikian. Mungkin sebahagian yang dikasih tanda, yang diberi tanda itu adalah hewan-hewan yang akan dizakati. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi boleh untuk diberi tanda. Begitu juga boleh untuk diberi tanda ketika hewan tersebut adalah hewan yang akan disembelih, contohnya di hari raya kurban. Demikian. Dan tentunya fungsinya adalah untuk membedakan, namanya memberi tanda agar dia terbedakan dengan yang lainnya. Demikian. Dan dalam memberikan tanda itu pada anggota tubuh yang tidak begitu menyakitkannya, walaupun harus dengan melukainya, itu tidak mengapa.
yaitu pada telinganya. Karena sesungguhnya telinganya ini ya adalah organ tubuh yang lunak yang apabila dilukai maka akan cepat segera sembuh ya. Bahkan sakitnya hanya cuma sebentar saja, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pernah memberikan tanda yang demikian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dilihat memberikan tanda dengan tangan beliau yang mulia kepada hewan unta untuk dijadikan sebagai unta zakat atau unta sedekah. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan oleh beliau di dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 3565 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasamu ghanaman fi adaniha wa ra'aituhu muttaziran bikisa'in. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda pada hewan kambing di telinganya, dan aku melihat beliau itu menggunakan pakaian bawah dengan sarung demikian, atau semisal dengan kain ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini dalil yang menunjukkan bolehnya untuk memberikan tanda. Ya, walaupun harus dengan melukai pada telinga hewan tersebut. Hendaknya kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pun hendak memberikan tanda pada hewan tersebut, maka hendaklah memberikan tanda pada telinganya. Karena ketika melukai telinga tersebut, ini lebih mudah untuk keringnya. Nah, kita dapatkan ya para sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka memakai perhiasan pada telinga mereka. Ya. Nah, tentunya itu dengan cara melukai telinga tersebut, melubangi telinga tersebut ya, agar bisa menggunakan anting, dan itu untuk mempercantiknya. Nah, ini menunjukkan ya memang telinga itu boleh untuk dilukai ya ketika memang ada maslahatnya, dan untuk hewan ternak ini sebagai pembedanya, seperti untuk tujuan ya pembeda hewan unta, kambing atau sapi dari hewan unta yang ditujukan untuk sedekah atau untuk zakat atau untuk hewan kurban, demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dibolehkan ya, dibolehkan walaupun harus melukainya, demikian. Nah, tidak disarankan untuk melukai yang lainnya ya, seperti bagian kepalanya ya, atau melukai barangkali badannya, demikian ya. Tidak disarankan. Maka hendaknya bila ingin memberikan pembeda, tanda yang membedakan antara hewan ini dengan yang lainnya, karena untuk sebuah kemaslahatan seperti untuk kemaslahatan zakat ya, begitu juga untuk sedekah ya, untuk juga hewan kurban ya, maka yang seperti ini tidak mengapa pada memberikan tanda pada telinganya, demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dibolehkan karena ada maslahat ya. Adapun selain dari hewan ternak, hewan ternak itu maksudnya hewan yang ini termasuk hewan yang dizakati seperti unta, sapi, kambing, demikian.
Maka hewan-hewan selain hewan ini ya tidak boleh untuk diberikan tanda karena tidak ada keperluannya, tidak ada maslahatnya. Yang itu merupakan bentuk yang menyakiti hewan tersebut. Ya, karena memberikan tanda itu dengan cara melukainya, demikian. Walaupun telinga. Mengapa demikian? Karena tidak ada keperluannya. Demikian ya, tidak ada keperluannya. Ya seperti contohnya kalau manusia tapi dia bayi laki-laki ya itu dilubangi pada telinganya, ditindik begitu. Maka kita katakan ini mendolimi karena tidak ada keperluannya bagi laki-laki, bayi laki-laki. Kalau bagi perempuan, bayi perempuan boleh. Ya, ini untuk kecantikannya, demikian. Kalau laki-laki cantik, nah ini bahaya. Ya. Laki-laki cantik itu tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW itu mengutuk ya para laki-laki yang menyerupai wanita, ya. Kata Nabi disebutkan ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutuk ya laki-laki yang menyerupai wanita, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau hewan lain ya selain dari unta, selain dari kambing, selain dari sapi, maka tidak boleh untuk diberikan tanda dengan cara melukainya karena itu merupakan bentuk menzaliminya. Ya tidak boleh menzalimi tentunya ya. Tidak boleh menzalimi hewan ya. Baik, mengapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang ini sering kita sampaikan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hambaku, ya, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Demikian ya. Tidak boleh menzalimi hewan karena itu dilarang. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, memberikan tanda pada hewan-hewan selain unta, kambing dan sapi, maka ini tidak ada keperluan, tidak ada maslahatnya. Maka ya ini dihukumi seperti hukum asalnya, yaitu tidak boleh karena itu merupakan bentuk kezaliman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat seekor keledai ya. Seekor keledai yang diberikan tanda pada wajahnya. Diberikan tanda pada wajahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu man wasama hadza fi wajhihi. Allah mengutuk orang yang memberikan tanda hewan ini pada wajahnya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, ini menunjukkan ya tidak boleh yang memberikan tanda pada ya hewan selain hewan unta, kambing dan sapi. Ya, contohnya keledai di sini. Lebih-lebih keledai itu tidak bisa dimakan. Ya. Keledai itu dia tidak boleh dimakan. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya keledai yang dimaksudkan di sini adalah keledai kampung, ya. Itu diharamkan dalam peperangan Khaybar. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humril ahliyati wa adina fi luhumil khairi wa adina fi luhumil khairi. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaihi, yang lafaznya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di hari peperangan Khaybar dari daging-daging keledai kampung atau keledai jina dan memberikan izin kebolehan
untuk keledai untuk daging kuda, demikian ya. Jadi kalau daging kuda boleh ya, tapi kalau daging keledai tidak boleh. Mungkin ada yang bertanya apa sebabnya atau apa hikmahnya? Wallahu taala alam. Ya terkadang sesuatu itu kita tidak bisa ya mencari tahu tentang hikmahnya. Yang jelas di sini diharamkan. Ya. Keledai kampung atau keledai jinak itu diharamkan. Berbeda dengan ya al-humur al-wahsyiyah, yaitu keledai yang liar. Sebagian ulama mengatakan keledai liar itu adalah dia zebra, walaupun ada pendapat yang lain bahwasanya bentuknya seperti keledai tapi dia liar, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kalau ditanya tentang hikmah di balik pengharaman keledai kampung, wallahu a'lam, kita dapatkan ya ada sifat-sifat keledai ini yang jelek. Seperti contohnya adalah keledai kampung atau keledai jinak ini itu suaranya jelek. Ya, suaranya jelek ya. Kemudian dia membawa sesuatu tapi sesuatu itu seperti contohnya adalah kitab-kitab, namun dia tidak memahaminya, sehingga perumpamaan keledai ini ya adalah pengibaratan untuk orang yang bodoh dan dungu. Ya, dalam ungkapan orang Arab ya, untuk menyebutkan orang yang dungu lagi bodoh, itu sangat bodoh atau sangat dungu, maka diberikan perumpamaan dengan perumpamaan keledai. Nah, sehingga wallahu a'lam mungkin ini diantara hikmah mengapa keledai kampung itu diharamkan untuk dikonsumsi, karena sesuatu yang dikonsumsi, watak dari sesuatu yang dikonsumsi ini bisa ya menghinggapi orang yang mengkonsumsinya. Wallahu taala a'lam. Ya, walaupun dalam hal ini butuh untuk diteliti ulang ya, tapi demikian yang kita dapatkan dalam sebagian pernyataan atau pendapat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi tidak boleh untuk memberikan tanda pada keledai ya, lebih-lebih di wajahnya. Mengapa? Karena memang tidak ada kebutuhan ya. Keledai itu bukan hewan yang boleh dikonsumsi. Ya, keledai itu bukan hewan yang dizakati, demikian. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kebutuhan ya. Begitu juga keledai bukanlah hewan yang bisa untuk ya dijadikan hewan sesembelihan atau hewan kurban, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas Rasulullah SAW itu mengutuk orang yang memberi tanda hewan keledai pada wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hewan bolehnya untuk ya memberi tanda walaupun harus dengan melukai pada hewan-hewan ternak, demikian. Adapun hewan-hewan yang lain maka tidak ada maslahatnya sehingga tidak dibolehkan untuk memberikan tanda ya, baik itu pada telinganya maupun pada anggota tubuhnya yang lainnya, demikian ya. Karena memberikan tanda itu tentunya ini bisa mendolimi hewan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan bahwasanya barangkali untuk di zaman ini memberikan tanda pada hewan-hewan ini tidak perlu lagi dengan cara melukai hewan tersebut. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan ditemukan ya semacam cairan yang bila ya dilekatkan pada hewan tersebut ya, semacam contohnya adalah cat minyak. Nah, itu bila diberikan tanda pada
baik itu kepalanya, baik itu badannya. Ya, ini insyaallah taala ya ini tidak mudah untuk hilang ya, walaupun barangkali terkena hujan ya, kemudian tergesek-gesek antara kulit hewan satu dengan yang lainnya, demikian ya. Tidak mudah untuk lepas demikian ya, seperti itu. Jadi tentunya karena di zaman Nabi SAW tidak ditemukan cat atau yang semisal cat ini untuk bisa memberikan tanda. Andaikan mungkin ditemukan, Rasulullah tentunya akan menggunakan ya hal tersebut ya pada hewan-hewan yang harus dibedakan karena untuk sebuah syariat berupa zakat, begitu juga kurban dan yang lain demikian ya. Namun tidak ditemukan ketika itu, maka Rasulullah memberikan tanda yang seminimal mungkin ya, diminimalisir untuk menyakiti hewan tersebut. Baik ya. Maka di zaman ini bisa untuk ya memberikan tanda dengan menggunakan ya seperti spidol yang dia anti air ya. Begitu juga barangkali cat yang dia tidak mudah ya, cat minyak yang tidak mudah untuk luntur, demikian seperti itu. Wallahu taala alam. Ini lebih mending daripada ya menyakiti pada telinganya, walaupun ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu yang dipilih Nabi adalah yang paling ringan tentunya ya, untuk tidak menyakiti hewan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan mencoba menyelesaikan ya pembahasan adab terhadap hewan ini insyaallah taala ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung, ya silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Silakan telepon langsung di nomor layanan kami tersebut, atau bisa juga di nomor yang sama, yaitu melayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp ya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bulan Sya'ban tahun lalu suami saya punya uang di rekening sebanyak 100 juta dan bulan ini tinggal 80 juta. Apakah suami saya harus membayar zakat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang nisab mata uang ya. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya ya mata uang negara manapun yang dimiliki oleh seorang muslim
ya, maka itu merupakan harta yang wajib dizakati karena disamakan dengan alat-alat tukar semisal dinar dan dirham, ya. Yang dinar itu ya perwakilan atau perwakilan dari harta emas. Dirham adalah perwakilan dari harta perak, ya. Demikian, ya. Demikian. Dinar dan dirham ini sebagai mata uang yang itu mewakili emas dan perak. Nah, ini wajib untuk dizakati, demikian, ya. Sehingga pendapat yang kuat, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya mata uang manapun alat tukar yang berfungsi sebagai alat tukar, maka ini wajib untuk dizakati. Baik. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Untuk mata uang ini dia mengikuti, ya, nisab zakat, nisab zakat emas ataukah nisab zakat perak, ya, demikian, seperti itu. Atau kita katakan, ya, uang ini, ya, uang ini, ya, kalau di sini kan mata uangnya berupa rupiah. Nah, pendapat jumhur ini ada zakatnya, ya. Hanya saja untuk zakat emas dan perak atau yang disamakan dengan itu adalah mata uang, itu terpenuhi, harus wajib untuk wajib zakatnya itu terpenuhi dua syaratnya. Pertama adalah, ya, syarat nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Yang kedua adalah, ya, memenuhi syarat haul, yaitu nisab tersebut bertahan 1 tahun, demikian. Berapakah nisab emas, ya? Nisab emas adalah 20 dinar atau senilai 85 gram emas 24 karat atau 97 gram emas 21 atau 22 karat, ya, atau 113 gram emas, ya, 18 karat, demikian. Nah, pada umumnya adalah itu 24 karat, ya, demikian. Maka dia 85 gram emas. Adapun, ya, nisab perak, batas minimal harta yang wajib dizakati pada perak itu adalah sekitar 200 dirham, 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tadi sudah kita katakan para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Mata uang ini apakah dia mengikuti, ya, nisab emas atau nisab perak? Ya, sebagian ulama mereka, ya, menyatakan mata uang manapun maka itu mengikuti nisab emas. Berarti konversinya adalah 85 gram emas 24 karat. Maka berapa harga rupiah per gramnya? Kalau kita katakan saat ini, ya, nilai rupiah dari 1 gram emas 24 karat itu adalah senilai 800.000, kita katakan. Katakanlah demikian, 800.000. Atau kita katakan, ya, 800.000 kita katakan, ya. Maka bila dikonversikan dengan uang berarti 800.000 dikali 85, ya, 800.000, ya, dikali, ya, 85. Jadi kurang lebih, ya, sekitar 69, ya, 69 juta kurang lebih, ya, barangkali seperti itu, atau pas, ya, sekitar 70, ya, kalau nggak salah 70 juta. Jadi 85 dikali 800.000,
Ya, 85 kali 800.000 berapa kira-kira? 68 juta, demikian. Nah, seperti itu ya. Artinya dengan konversi ya, kalau dikalikan 1 gram emas itu sekitar 800.000 ya, maka 85 dikali 800.000 itu sekitar 68 juta, maka nilai 80 juta itu sudah termasuk ya. Nah, kalau dikonversikan atau dia mengikuti nisab perak itu lebih rendah lagi ya. Nah, sekarang kita katakanlah untuk 1 gram peraknya adalah sekitar 30.000 ya, 30.000 dikalikan sekitar 595 ya, ini setidaknya hanya sekitar 17 juta atau sekitar 18 juta saja, demikian ya. Maka tentu sudah lewat. Oleh karenanya 80 juta saya condong ini sudah ada kewajiban zakat ya, 80 juta ya, nilai rupiah 80 juta rupiah ini sudah ada kewajiban zakat, maka wajib dikeluarkan sekitar 2,5% atau 1/4 ya, 1/4. Berarti kalau 1/40 dari 80 juta sekitar 2 juta ya, kurang lebih adalah sekitar 2 juta ya, wajib dikeluarkan sekitar 2 juta. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada masalah ya. Si A pacaran dengan si B. Ada lahir anak pertama tapi sebelum mereka menikah. Setelah itu si A menikah dengan si B. Hubungan suami istri, lantas ada anak yang kedua. Setelah itu jalan beberapa tahun, si A dengan si B bercerai. Setelah beberapa tahun si A menikah dengan si C. Berhubungan suami istri, maka mendapatkan atau dikaruniai 3 anak. Pertanyaannya, anak pertama si A adalah anak yang lahir sebelum pernikahan. Maksudnya anak yang lahir ya karena perzinahan. Itu sebelum pernikahan. Apakah anak pertama itu menjadi mahram bagi adik-beradik yang lainnya? Sekian, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan dan kerahmatan untuk sang penanya beserta keluarga di mana saja berada, begitu juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kasus yang ditanyakan ini jawabannya adalah bahwa anak pertama yang lahir sebelum pernikahan ya, ini adalah anak dari hasil zina, maka terputus, menurut pendapat yang tepat adalah terputus ya 3 hal ya dari ayah biologisnya. Yang pertama adalah terputus
hak nasabnya, sehingga tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya, namun dinasabkan kepada ibunya. Kemudian yang kedua adalah terputus hak warisannya, sehingga dia tidak bisa mewarisi ayah biologisnya, sebagaimana ayah biologisnya tidak bisa mewarisinya, demikian. Kemudian yang ketiga, ya, terputus hak perwaliannya. Apabila anak yang lahir sebab perzinahan ini adalah seorang wanita, maka sang ayah tidak bisa menjadi wali pernikahan, ya, anak biologisnya ini yang berjenis kelamin wanita, demikian, ya. Adapun dengan ibunya, ya, yang melahirkannya dan mengandung dan melahirkannya, maka ini dinisbatkan kepada ibunya. Ini adalah anak, ya, ibunya. Walaupun pendapat yang kuat bahwasanya kalaulah anak yang lahir dari hasil perzinahan ini adalah anak perempuan, maka tetap tidak boleh menikah, ya, dinikahi oleh bapak biologisnya. Maksudnya tidak boleh dinikahi, bukan dinikahkan, ya. Demikian, karena itu adalah anak yang berasal dari maninya, ya, demikian, ya. Itu pendapat yang kuat. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Bahkan ada pendapat yang menyatakan ini ijma', wallahu a'lam. Yang jelas setidaknya ini pendapat yang paling kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka anak yang lahir dengan sebab perzinahan ini, ya, maka ini dinisbatkan kepada ibunya, maka dia dikatakan sebagai anak ibunya, demikian, ya. Maka tentunya anak-anak yang lahir dari sang ibunya, ya, baik itu dari bapak biologisnya setelah menikah, ya, yang syar'i, yang sebelumnya telah melakukan perzinahan, namun setelah itu mereka menikah, ya, lalu lahir anak-anak, kemudian bercerai, lalu menikah dengan laki-laki lain sang ibunya ini, ya, dan lahir anak-anak yang lain, maka mereka ini terhitung mahram, ya, dengan anak pertama yang lahir dengan sebab perzinahan, ya. Tetap mereka ini mahram, ya. Kenapa mahram? Karena mereka seibu, dianggap sebagai seibu, saudara seibu, demikian, ya. Seibu dengan apa? Ya, dengan ibu yang melahirkan. Seibu dengan apa? Dengan wanita, atau seibu dengan anak pertama yang lahir dengan sebab perzinahan. Karena mereka dalam satu rahim, ya, sama rahimnya, demikian, ya. Maka mereka dianggap saudara seibu, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika saya menjual satu barang dengan harga berbeda, misalnya di marketplace A, saya menjual dengan harga 150.000 karena prosesnya langsung ditransfer lalu kirim barang. Kemudian di marketplace B, saya menjual dengan harga 200.000 karena ada potongan admin dan juga pencairan dananya lama. Apakah ini termasuk jual beli dua harga yang dilarang Ustaz? Syukran jazakallahu khairah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan termasuk ya jual beli ya barang dengan dua harga. Ya. Ini bukan termasuk jual beli barang dengan dua harga. Ya. Ini tidak terlarang. Ini namanya menjual barang ya yang berbeda di tempat berbeda dengan orang berbeda dengan harga berbeda. Jadi semuanya beda. Karena barangnya itu pun beda. Yang dijual ya lewat marketplace A itu berbeda dengan barang yang dijual di marketplace B. Itu berbeda barangnya. Jenisnya yang sama tapi barangnya berbeda, zat barangnya berbeda. Maka tidak mengapa ya untuk menjual dengan harga yang berbeda pula. Ya asalkan barangkali ya tidak merusak harga pasar tentunya kan begitu ya. Tapi hukum asalnya insya Allah taala boleh. Jadi perlu diketahui sesungguhnya ya menjual dua harga itu dilarang bila pada satu barang, satu zat barang demikian. Contoh ini yang terlarang. Contoh ya ada barang A, sebuah barang A ya bila dijual dengan kontan maka dia 1 juta. Kalau dibayar 1 bulan ke depan maka menjadi 1.100.000. Bila dibayar 2 bulan ke depan maka menjadi 1.200.000 demikian. Nah seperti itu. Dibatasi sampai kita katakanlah ya dia 2 saja, ya 2 bulan saja termin pembayarannya kalau tidak kontan. Maka sang pembeli karena dia tidak punya uang tunai maka dia mengatakan ya saya jadi beli cuma saya tidak punya uang kontan. Berarti dia memilih ya untuk dibeli dengan cara ya bertahap pembayarannya ya demikian. Maka berarti barang tersebut tidak berharga 1 juta. Namun sang pembeli tidak menentukan apakah dia harus membayarnya ya dengan termin 1 bulan sehingga itu barang berharga 1.100.000 atau dia akan membayar dengan termin 2 bulan sehingga berharga 1.200.000. Dia katakan ya saya jadi beli lalu diambilnya cuma saya tidak bisa ya kontan bayarnya katanya demikian. Nah dia beli, diambil barang tersebut dan disepakati jadi diambil tapi tidak ditentukan ya apakah dibayar dengan termin 1 bulan ataukah 2 bulan sehingga pada barang itu barang yang sama itu ada 2 harga. Dan yang seperti ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Atau dengan cara seperti ini, baik ya, ini saya pilih dulu ya 1 bulan. Berarti harga barang adalah 1.100.000 ya. Nanti katanya kalau juga belum dibayarkan, maksudnya belum lunas juga pada bulan yang pertama, maka ini barang akan menjadi 1.200.000. Nah berarti pada barang tersebut terjadi ya memiliki 2 harga ya. Bisa jadi 1.100.000 atau bisa jadi 1.200.000. Demikian inilah dia contoh untuk ya jual beli 2 harga pada 1 barang. Ini yang terlarang demikian. Nah ini disebut dengan ya bai'ataini ya fi bai'atin ya. Jadi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'ataini fi bai'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang 2 jual beli pada 1 penjualan demikian ya. Wallahu taala alam. Ini diantara contohnya. Wallahu taala alam. Semoga bisa dipahami. Afwan wa anta fajazakallahu khairah.
Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, Afan Ustaz, saya sering bertanya, ya jadi minta maaf ya karena sering bertanya. Bagaimana pandangan Ustaz perihal seorang laki-laki muda yang baru sekitar setahun hijrahnya, mengenal tauhid dan sunnah baru setahun, kemudian memutuskan untuk menikah dengan wanita yang dalam hal pendidikan dan agamanya, ilmu agamanya lebih baik daripada si laki-laki ini. Bismillah. Ya bagus insya Allah ya. Bagus jika memang ada peluang dan ada rezekinya tentunya ya. Karena yang seperti ini agak berat kita katakan ya. Ya kalau seandainya pemuda ini dia melakukan percepatan ya di dalam hijrahnya, maksudnya percepatan adalah dia percepatan dalam belajar tauhid. Demikian pula percepatan dalam belajar sunnah, yaitu dia dengan belajar tiap hari seperti mondok contohnya, ya, masuk pondok pesantren lalu belajar dengan cara yang intensif, nah seperti itu ya. Setiap hari dengan durasi belajar sekitar 4 sampai 6 jam, nah seperti itu. Maka insya Allah Ta'ala ini sudah mapan atau bagus insya Allah keilmuan ya agamanya, baik itu masalah tauhidnya dan sunnah-sunnah yang lainnya, demikian. Maka tidak masalah insya Allah Ta'ala ya. Nah hanya saja kekhawatiran kita ya, kekhawatiran di sini maksudnya adalah dikhawatirkan sang wanita tersebut ya yang lebih baik agamanya ya dan pendidikannya ini akan bertanya, lantas bila mengetahuinya maka dia akan segera mundur ya, dia akan segera mundur, demikian ya. Karena ini pernah terjadi juga, kita dapatkan ya, ada orang yang baru mondok atau masuk pondok belajar setahun karena sudah usia nikah begitu ya, dia mencari jodoh namun ternyata sulit untuk mencari jodoh ya, untuk mendapatkan wanita-wanita yang lebih baik agamanya, pendidikan ilmu agamanya, demikian ya. Agak sulit karena ternyata wanita tersebut juga mereka memilih, demikian ya. Memilih yang bagus agamanya, yang sudah mapan ilmu agamanya, demikian ya. Tapi namanya jodoh ya dicoba saja. Maka ini insya Allah Ta'ala tidak mengapa. Yang penting adalah ya sang laki-laki pemuda ini terus dia harus mengimbangi ya calon istrinya ini agar nanti ya tidak banyak ya kebodohan dalam urusan agama, sehingga ini menjadi peluang ya bagi istrinya untuk memandang rendah dirinya ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya tadi pesan barang harga voucher Telkomsel itu seharga ya 8.600 300 piece dan kami sudah deal dan akan diambil insya Allah sore nanti. Karena kebetulan kami sudah lama langganan, dia itu grosir Ustaz. Tadi diinfokan bahwa harga naik menjadi 9.300 dan saya tanya ya sama dia masalah akad yang pertama yang sudah disepakati Ustaz, dan dia tidak mau. Bagaimana hukum transaksi seperti itu Ustaz? Tambahan Ustaz, barang yang dinaikkan tadi adalah barang yang saya order ke dia dengan harga 8.600, bukan barang baru yang belum mengalami kenaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila sekedar pesan saja belum ada pembayaran, ya, maka ini tidak mengikat. Ya, ini tidak mengikat. Ya, ini tidak mengikat. Jadi pesan barang, ya, kemudian ditanyakan harganya, kemudian cocok harga persatuannya, maksudnya per piece-nya itu dengan harga yang telah disebutkan. Nah, kemudian tidak ada pembayaran, tidak ada juga serah terima barang. Nanti ketika ketemu nanti baru dibayar dan diserahkan barangnya. Nah, seperti itu, ya. Maka yang seperti ini hanya pesan, maka tidak mengikat, ya. Nah, kalau mengikat, maka di sini diharamkan, nggak boleh. Bagaimana mengikatnya? Soalnya terhutang barang dan terhutang uang, ya. Maka ini dilarang. Para ulama mereka sepakat dengan status ijma, ya, seluruhnya bahwasanya para ulama fikih mereka mengharamkan jual beli kali bil kali atau jual beli dain bid dain, itu hutang dengan hutang, yaitu terhutang barang dan terhutang uang. Tapi disepakati dan mengikat, maka tidak boleh. Oleh karenanya ini benar, ya, sang penjual voucher ini dia benar, dia tidak mau diikat, itu sudah benar. Nah, kecuali apabila sang pembeli ini, ya, itu sudah mentransfer uang dengan per piece yang sudah disepakati, ya, harga yang sudah disepakati dengan per piece-nya, kemudian ditransfer uangnya, nanti barang akan dijemput, ya, baik itu sore hari, beberapa menit lagi, atau barangkali esok hari, demikian. Yang penting harus ditentukan dia waktunya, waktu serah terima barangnya. Adapun, ya, uangnya sudah disetorkan terlebih dahulu, maka yang seperti ini tidak boleh berubah harganya, karena sudah terjadi jual beli, hanya saja terhutang barang, demikian, ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini sudah dibayar atau belum. Nah, kalau sudah dibayar, maka harga yang sudah ditetapkan di awal akad itu mengikat, tidak boleh untuk dinaikkan, ya, tidak boleh untuk dinaikkan, karena uang sudah dikirim dan sah, ya, jual belinya. Adapun sang penjual dia terhutang barang untuk dia serahkan di waktu yang sudah ditetapkan, demikian, seperti itu, ya. Namun apabila hanya sekedar pesan, belum ada serah terima barang dan tidak ada serah terima uang, ya, jadi pembeli tidak menerima barang, si penjual tidak menerima uang, maka ini sekedar pesan dan itu tidak mengikat. Bila dijadikan sebuah hal yang mengikat, maka di sini jatuhnya kepada larangan jual beli hutang dengan hutang, ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang solusi dari permasalahan rumah tangga kakak saya dan suaminya. Kakak saya terlilit hutang riba karena iseng-iseng ikut pinjol. Kemarin juga kakak bantu saudara pakai uang suaminya. Terus masalah pun datang. Kakak tertipu di bisnisnya. Kakak jujur sama suaminya dan suaminya bilang sudah memaafkan. Tapi semua masalah kakak saya tanggung sendiri termasuk hutang-hutang. Dan makan pun, ya, cari sendiri. Uang pendidikan dan keperluan anak juga kakak yang cari. Terpaksa kakak mengiyakan karena daripada hutangnya nggak lunas. Kebetulan usaha mereka itu akhirnya suaminya menyuruh kakak saya yang pegang, dia cuma andil pegang sedikit, ya. Usahanya counter, ya, aksesoris juga, servis HP. Kakak pegang counter untuk semua pengeluaran, sedangkan suaminya aksesoris dan servis, ya, cuma untuk dirinya sendiri.
Dan yang menjaga belanjaan ya counter juga kakak saya. Sedangkan suami cuma sesekali saja. Pas saya sholat, kakak lagi belanja, suaminya jaga sebentar. Yang antar anak-anak sekolah dan menjemput kakak, yang menjemputnya juga kakak saya. Jadi semuanya kakak saya sendiri yang jalankan. Sampai kakak saya kecapean, mentalnya down dan depresi. Suaminya cuma bilang, ya sudah, bagaimana lagi? Apakah suaminya zalim terhadap kakak saya, Ustaz? Kenapa seperti kakak saya tidak punya suami? Kebetulan saya bekerja di counter kakak saya. Wah, ini panjang sekali ini ya. Sementara suaminya bersenang-senang dengan hobinya, ya, tanpa mengeluarkan uang lagi untuk membantu kakak saya dengan alasan uangnya sudah banyak habis. Suami juga bisa marah-marah kalau uang aksesoris tergabung di counter yang telat disetor. Saya rasa suaminya sangat kejam, ya. Kakak saya masuk rumah sakit juga, suaminya juga cuma tahunya main bola saja, ya. Baik, apakah boleh kakak saya minta cerai? Demikian. Baik, ya. Mohon solusinya, Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa anta fajazakallahu khaira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan solusi yang terbaik bagi rumah tangga kakak sang penanya ini. Baik ya. Ya tentunya apabila sang istri dia berhutang untuk keperluan pribadinya, ya. Nah, itu dia tanggung sendiri. Ya, ditanggung sendiri oleh sang istri kalau untuk kebutuhan ya pribadinya. Tapi kalau seandainya itu adalah kebutuhan rumah tangga, ya, maka tidak ada maka hutang yang dilakukan oleh sang istri tersebut itu adalah tanggungan dari sang suami, demikian. Karena sang suami berkewajiban untuk menafkahi ya istri dan anak-anaknya. Ya, demikian. Jadi kalau apabila sang istri itu berhutang untuk kebutuhan keluarga, ya, maka hutang tersebut itu ditanggung oleh suami. Karena kewajiban suami adalah menafkahi ya keluarganya, anak dan istrinya, demikian seperti itu. Namun apabila hutang tersebut adalah hutang pribadi, ya, yang itu atas dasar sebenarnya di atas kebutuhan primer seperti tersier saja, ya, seperti hanya pingin punya cincin emas maka berhutang, nah seperti itu. Dan berhutang ini tanpa izin dari sang suami, ya maka di sini memang ditanggung oleh sang istri, ya. Nah seperti itu. Namun tetap saja walaupun hutang-hutang tersebut ditanggung oleh sang istri, tetap saja suami itu wajib untuk ya menafkahi. Jadi kebutuhan nafkah seperti makan, ya, kebutuhan makan keluarga yaitu anak dan istri dan dirinya, begitu juga kebutuhan rumah tangga yang lain seperti mungkin kalau sewa rumah, ya kalau ada sewa rumah, begitu juga kebutuhan listrik, air, ya, pendidikan, ya, maka ini kewajiban suami, demikian, ya. Walaupun sang suami tidak dibebankan untuk membayar hutang istri. Yang sang istri tadi berhutang untuk kebutuhan pribadinya tanpa izin sang suami, ya. Yang hutangnya itu di atas kebutuhan primer, ya, bahkan sekunder ataupun tersier, demikian, ya. Demikian. Ya wajib bagi sang suami untuk menafkahi, jangan dibiarkan. Ya, sang suami tetap wajib ya untuk juga membantu istri, ya, pendidikannya seperti mengantar, nah seperti itu, ya, demikian. Ya, setidaknya solusi yang bisa ditempuh adalah sang suami ini diberi nasihat, ya, diberikan nasihat ya oleh orang yang diseganinya, ya seperti ustadznya, ya, atau orang tuanya, atau pamannya, atau seniornya, nah seperti itu, agar dia kembali melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, demikian, ya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab, ya,
penanggung jawab dan karena akan dimintai pertanggungjawaban ya bagi orang yang dipimpinnya. Demikian ya. Wallahu taala alam. Adapun minta cerai, maka jangan buru-buru, ya jangan buru-buru dulu. Diperbaiki dulu ya hubungan ini. Demikian ya. Dinasihati dulu sang suaminya walaupun tidak mesti dari dirinya. Demikian barangkali ya, semoga Allah SWT memberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah bagi ya keluarga kakak sang penanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Baik, ya barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Kebenaran ya itu ambillah, kekurangan kesalahan mohon untuk dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun, dan ini ditinggalkan ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ya ke nomor rekening berikut: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Silakan, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang terus akan mengalir tatkala dimanfaatkan walaupun telah tiada. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Kita akhiri perjumpaan kita, insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.